Sebelum itu, mari saya undang Bapak Ibu semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau menyatukan setiap hati kita, kita mau berdoa untuk sepanjang ibadah ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan luar biasa sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang ibadah ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus terjadi di tempat ini dan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan kami percaya hanya ada kuasa-Mu yang terus ada di tempat ini, bahkan ada terus dalam setiap hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebab hanya Tuhan Yesus lah yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab
atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya Tuhan, sebab hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau ada di sini. atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih jemaat Tuhan tetap bersuka cita, amin. Kita tak bangkit berdiri, sebab oleh darah Kristus kita telah ditebus. Sebab oleh darah Kristus kita telah dimenangkan dari dosa-dosa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas
Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dalam Yesus kita menemukan jawaban. Apapun yang sedang kita alami akhir-akhir ini, hanya dalam Tuhan kita menemukan ketenangan. Bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada
bersedia bagiku selamanya. Kau cinta hanya Kau. Di dalam Engkau kami menemukan jawaban yang tepat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Ku cinta hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau. Pekerjaan selanjutnya saya undang Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Bersedia bagiku Hanya Kau, selamanya. hanya Kau, hanya Kau. Yang mencari tempat Jawaban hanya Kau, tempatku berharap. Amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya, selamanya Kau. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada keamanan ya Tuhan. Ada berkat penyertaan, bahkan ada mujizat-mujizat. Berjalan bersama-sama dengan Engkau ada pengharapan demi pengharapan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam tuntunan-Mu Tuhan, hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Maka hidup kami akan alami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepada Engkau. Kiranya pujian kami boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hidup kami, pikiran kami, roh kami, seluruh kehidupan kami untuk ditaburi berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami semua butuh tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, bahkan sampai kami mengerjakan, bahkan sampai kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang terus mengaruniakan kasih karunia-Nya, kebaikannya dalam kehidupan saya dan saudara sampai saat pagi hari ini, pagi yang sejuk ini. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, boleh bangun di pagi hari, menghirup udara yang segar. Yang bulan-bulan ini adalah yang boleh dikatakan musim dingin lah buat kita semua di negara tropis ini, ya kan.
musim kering, udara lebih cenderung dingin di pagi hari, namun kalau siang hari cukup panas, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saya teringat waktu saya masih SD, memasuki SMP ya, SD atau SMP ya, mungkin SMP kelas 1. Saya pergi ke Manado, tidak naik pesawat tapi naik kapal laut. Kapal itu kapal pelni. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang sudah jarang yang naik kapal laut, udah naiknya sudah naik pesawat. Kalau zaman saya dulu masih sering naik kapal laut, ya, pelni. Terkenal tuh kapalnya namanya Kambuna. Saya naik kapal itu sudah dari Surabaya ke Manado. Nah, kalau orang Manado sudah biasa naik kapal, ya. Orang-orang luar pulau sudah biasa naik kapal. Kapal ini cukup terkenal. Tapi ada satu hal yang selalu menarik perhatian saya kalau setiap kali saya mau naik kapal. Kan biasanya naik kapal tuh ngantri dulu di bawah ya. Di dermaga itu ada tangganya ngantri. Saya selalu tertuju mata saya kepada satu hal, yaitu jangkarnya kapal. Kapal Kambuna itu cukup besar, jangkarnya itu gede banget. Saya selalu lihat dulu ini gunanya apa, jangkar ini gunanya apa, begitu besar. Kalau dilihat tuh kadang-kadang sudah sampai kelihatan ada karatnya. Apa cuman menempel di situ saja? Karena sangat menarik perhatian sekali buat saya, ya kan, mungkin nggak tahu kalau buat orang lain. Jangkarnya besar, lalu kok sudah naik ke atas kapal, nanti bisa kelihatan rantainya itu besar, rantai kapal. Orang katakan itu rantai kapal. Biasanya besi-besi yang dipakai untuk kapal laut itu bukan besi sembarangan. Besi itu cukup keras, mungkin kualitasnya berbeda dengan besi yang bisa dipakai mungkin hanya untuk jadi pagar atau apa, sangat berbeda. Dan jangkar itu begitu besar. Semakin besar saya mempelajari, oh ternyata jangkar itu dipakai untuk jika kapal itu mengalami badai atau kapal itu ingin berhenti di tengah laut, ya kan, supaya tidak terbawa oleh arus, maka jangkar itu harus diturunkan. Dan seringkali itu jangkar menjadi penyelamat bagi kapal laut. Jangkar dan rantainya yang begitu besar dan berat itu, dia bisa menahan pergerakan dari kapal itu, supaya dia tidak terbawa arus, supaya dia tidak dibawa oleh ombak, mungkin badai dan sebagainya yang bisa menenggelamkan kapal. Jangkar itu untuk meneguhkan posisi dari kapal itu sampai nanti pertolongan datang. Pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu sauh kehidupan. Kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tolong PowerPoint-nya ditampilkan di sini juga ya, supaya saya bisa tahu. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama, baca dengan nyaring, dengan iman. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan fokus kepada ayat yang 19, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu bahasa lainnya yaitu jangkar. Mungkin gak banyak orang pakai kata sauh ya, itu bahasa Indonesia yang lama ya. Pakai kata sekarang itu jangkar ya. Orang kalau anak-anak mungkin masih ngerti, tapi kok dengan kamu tahu sauh itu apa? Mungkin anak-anak sekarang banyak yang gak tahu. Jangkar. Setiap kapal itu perlu jangkar, saudara.
Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara sauh kehidupan. Dalam kehidupan kita semua pun kita butuh sauh. Kita tidak boleh kehilangan sauh ini. Karena firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh. Ternyata sauh jangkar kehidupan kita ini berbicara tentang pengharapan. Siapa di sini kita hidup pribadi di sini yang ada di gereja ini jemaat Tuhan yang hidupnya tanpa pengharapan? Saya yakin gak ada. Jemaat Tuhan semua punya pengharapan. Amin. Hidup di dalam pengharapan. Gak ada yang salah dengan berharap ya kepada sesuatu, ya kan. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan pengharapan yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mau merunut bagaimana pengharapan itu muncul dalam kehidupan saya dan saudara, itu dasarnya adalah iman. Orang yang beriman maka dia punya pengharapan. Orang yang beriman dia punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang gak mudah putus asa, saudara. Harapan itu lawannya ya putus asa. Orang yang gak punya pengharapan, kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang putus asa. Dia gak tahu dia bagaimana dia harus berpegang, kemana tujuan hidupnya dia gak tahu. Karena dia ya berjalan begitu adanya, ikut ombak dan arus dunia yang seperti apa, melu ae, ya kan. Gak punya sebuah tujuan yang begitu teguh. Karena dia merasa hidupnya sudah kehilangan harapan. Ada banyak kan pribadi-pribadi seperti ini yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena ada banyak faktor. Mungkin faktor perekonomian, mungkin faktor hubungan keluarga, suami istri, anak-anak. Mungkin faktor yang paling sering dialami manusia, sakit penyakit sudah, yang mungkin gak kunjung sembuh. Sakit penyakit yang terus mendera. Belum sembuh sakit ini, ada sakit yang ini lagi. Sebenarnya Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia itu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hidupnya akan penuh dengan pergumulan, baik dalam kesehatannya, dalam perekonomian dan sebagainya. Dunia ini kan sudah tercemar dengan dosa, ya. Udah tercemar dengan berbagai sakit, penyakit dan sebagainya. Namun satu hal yang harus kita pastikan bahwa dalam kehidupan kita semua, kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan itu seperti kapal yang di tengah-tengah ombak, dia gak punya jangkar lagi, yang tidak bisa meneguhkan posisi kapal itu sendiri. Sehingga ketika ombak menghantam, wah, kapal itu oleng gak karu-karuan kemana-mana. Begitu juga dalam kehidupan kita semua, kalau kita sudah kehilangan pengharapan dalam hidup kita, maka hidup kita terkena ombak yang kecil saja sudah bergeser kehidupan kita semua. Belum kena ombak yang besar, saudara ya. Belum bertemu dengan badai, tofan dan sebagainya. Belum bertemu dengan ombak yang paling ditakuti itu ombak tsunami, saudara ya. Tapi firman Allah katakan pengharapan itu adalah sauh. Bukan hanya sauh atau jangkar, tapi dikatakan sauh yang kuat, kata firman Allah. Saya mempelajari berbagai artikel tentang pengharapan ini, dikatakan bahwa pengharapan adalah keyakinan yang pasti akan janji Allah, keyakinan yang pasti akan kekuatan Allah, dan keyakinan yang pasti akan kesetiaan Allah dalam hidupnya, dalam hidup saya dan saudara. Itu pengharapan. Gak mudah putus asa, dia akan tekun di dalam Tuhan. Dia tidak mudah putus asa sehingga dia akan terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada satu akronim kepanjangan dari bahasa Inggris, dikatakan push. Push itu PUSH. Kalau bahasa dipanjangkan tuh ada istilahnya
Pray until something happen. Berdoa terus sampai hal itu terjadi dalam hidupmu. Gak berhenti saudara, gak putus asa dalam berdoa. Tidak putus asa dalam terus berharap kepada Tuhan. Hal yang lain tentang pengharapan di sini bahwa pengharapan itu tidak hanya menginginkan sesuatu yang baik terjadi di masa depan, tetapi mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidupnya. Tidak hanya mengharapkan hal itu terjadi, namun ia yakin hal itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Jadi pengharapan ini produk dari iman. Sehingga pengharapan itu semakin kuat. Dasarnya itu selalu iman, saudara. Percaya kepada Tuhan. Lalu dia akan bertumbuh, berkembang menjadi sebuah pengharapan yang tidak pernah berhenti untuk semakin besar, semakin kuat. Namun keadaan dunia ini kan seringkali kalau kita tidak kuat, kita tidak memperlengkapi diri kita, maka ada banyak hal yang bisa menggembosi pengharapan kita. Harapan kita, ada masalah dengan anak, anak ini udah diajarin di ini, wis nyerah, bandelnya minta ampun. Suami sudah wis dikandani, wis dianu, pancet aja, nyerah. Istri sudah diayomi, sudah sebagai tetap keras kepala, nyerah. Hilang putus asa, saudara. Mulai kehilangan pengharapan, mulai putus asa, mulai kehilangan pegangan, sudah. Jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah berhenti kita berusaha di dalam Tuhan. Karena pengharapan ada dalam kehidupan kita semua, menjadikan hidup kita semakin kuat. Saudara ingat ada lagu mengatakan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Apa? Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ayat firman Tuhan katakan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangan pernah berhenti kita menaruh kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Pengharapan dan pujian itu selalu berjalan bersama-sama, saudara. Makanya jangan pernah berhenti juga memuji Tuhan, supaya kita gak kehilangan pengharapan. Setidaknya kita dengarkan pujian-pujian rohani, bisa menguatkan kehidupan kita semua. Setiap hari lagu rohani itu sudah ada di banyak platform, saudara ya. Di YouTube ada, di Facebook ada, di WhatsApp grup kita, wah banyak sekali, saudara. Dengarkan. Saat kita mungkin mulai kehilangan pengharapan, hidup kita mulai terasa kering, mulai hambar, sudah mulai ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Dengarkan puji-pujian firman Allah, dengarkan firman Allah terlebih lagi, saudara. Saudara-saudaraku, puji-pujian di dalam dunia ini banyak, saudara. Ada pujian yang untuk dunia, ada pujian untuk Tuhan, saudara. Makanya ada satu pastor mengatakan, hati-hati dengan apa yang kita dengarkan. Ada banyak lagu-lagu dunia yang bagus, saudara ya. Lagu sekuler maksud saya yang bagus banyak. Tapi lebih banyak lagi lagu-lagu dunia yang gak bagus, saudara. Yang justru membuat kita semakin terpuruk. Semakin banyak kita mendengarkan lagu-lagu dunia yang intinya semakin tidak mempermuliakan Tuhan. Wah, banyak sekali. Ini pesan juga buat anak-anak muda. Careful what you listen for. Hati-hati dengan kamu dengarkan. Saat kita hidup kita penuh pujian, maka pengharapan kita semakin kuat. Dan pengharapan ini juga merupakan sebuah pilihan, saudara.
Anda bisa memilih hidup Anda untuk tidak berharap kepada apapun. Itu pilihan. Kita bisa memilih, oh saya nggak mau menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Toh hidup saya nggak pernah diberkati dan sebagainya. Saya menaruh pengharapan saya kepada kekuatan diri saya. Bisa saudara. Kita berhak memilih. Tuhan tidak melarang dan tidak mengintervensi setiap pilihan kita, setiap keputusan dalam hidup kita semua. Tapi ada ayat firman Allah yang jelas mengatakan dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Seperti embusan nafas, ya sudah selesai, ya kan? Artinya sementara yang ada dalam dunia ini, kalau kita mengharapkan sesuatu yang ada dalam dunia ini bisa-bisa saja, tapi sifatnya sementara. Dan seringkali apa yang kita harapkan dalam dunia ini seringkali apa? Mengecewakan karena terbatas. Taruhlah pengharapan kita terus kepada Tuhan. Taruhlah kepercayaan, keyakinan kita terus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita hidup di dalam pengharapan, maka ada banyak hal yang juga mengikuti dalam kehidupan kita semua. Orang hidup dalam pengharapan, maka dia adalah orang yang hidup di dalam iman. Orang hidup di dalam pengharapan adalah orang yang hidup dengan sukacita, terlepas keadaan yang begitu sukar, terlepas dalam situasi kondisi yang begitu sukar. Dia memiliki kehidupan yang tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa, saudara. Tapi sebaliknya, kalau orang yang hidupnya tidak punya pengharapan, hidupnya dalam putus asa, maka hidupnya pasti gak jauh-jauh dari yang namanya kekhawatiran. Hidupnya pasti gak jauh-jauh dari namanya dengan ketakutan. Hidupnya gak jauh-jauh dengan namanya iri, dengki, sampai kepada kepahitan. Kalau kita ingat bagaimana tragisnya orang hidup di dalam kepahitan, artinya dia hidupnya di luar kasih karunia Tuhan, ya kan? Firman Tuhan, janganlah sampai kita membiarkan orang-orang itu hidup di luar kasih karunia Tuhan, karena akan timbul kepahitan, saudara, dan mencemarkan banyak orang. Oleh karena itu teruslah berharap kepada Tuhan. Mungkin kita berharap anak kita untuk kita berhasil. Secara rohani kita tidak bisa berharap langsung kepada anak kita, suami kita, atau istri kita, atau siapapun atau usaha kita. Tapi yang benar adalah bagaimana kita berharap kepada hal-hal yang dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan, pasti tolong anak saya. Saya berharap kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini, untuk menyembuhkan istri saya, menyembuhkan suami saya, memulihkan usaha saya. Itu pengharapan yang benar. Bawalah pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong setiap aspek dalam kehidupan kita semua. Kalau kita melewati daripada pekerjaan Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan, yang ada adalah kekecewaan, saudara. Mazmur pasal yang ke-71, Mazmur pasal yang ke-71 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Dalam puji-pujian, saudara, yang tadi saya katakan bahwa pujian itu berjalan bersama-sama dengan pengharapan. Makanya kalau kita memuji Tuhan, naikkan pujian itu dengan iman, naikkan pujian itu dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Sehingga pemazmur mengatakan dalam pengharapannya, dia katakan, aku senantiasa mau berharap, dan dalam hidupnya dia menambah puji-pujiannya kepada Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam pengharapan. Dia tidak putus asa,
Yang ada dalam kehidupannya adalah sukacita. Yang ada dalam kehidupannya adalah kekuatan. Yang ada dalam hidupnya adalah iman. Dan hidupnya tidak mudah menyerah. Mungkin dunia ini mengatakan bahwa aku lihat dulu baru percaya. Tetapi sejatinya dalam kehidupan iman Kristen kita, bahwa mata rohani kita sudah melihat lebih dahulu, sudah percaya lebih dahulu bahwa Tuhan pasti akan sediakan. Mata roh jasmani kita terbatas, ya kan? Kita belum melihat sesuatu. Tetapi namanya pengharapan, berbicara pengharapan adalah kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, belum terjadi tapi kita percaya akan terjadi. Belum ada tapi kita percaya hal itu akan ada dalam kehidupan kita semua. Itulah pengharapan yang benar, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24-25 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebagai bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikannya dengan tekun. Ya kan? Kalau orang membangun sesuatu, dia kan belum lihat rumah itu sudah jadi bagaimana. Tapi dia akan tekun membangun. Dan dia percaya rumah itu akan terjadi. Kalau kita sudah melihat sesuatu sudah jadi, itu bukan pengharapan. Firman Allah sendiri katakan, itu bukan pengharapan namanya. Kan sudah dilihat, sudah ada. Tapi maksud firman Allah di sini dikatakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada terjemahan yang bagus ya, terjemahan masa kini dikatakan, karena dengan berharap maka kita diselamatkan. Tetapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Sebab siapakah masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Ayat yang ke-25. Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar, dengan tekun. Itu pengharapan yang sesungguhnya. Kita punya anak-anak bersekolah, kita harapkan menjadi orang berhasil. Kita belum lihat kan mereka selesai pendidikannya, kuliah sampai pekerjaan, bahkan menjadi orang berhasil. Kita belum lihat. Tapi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai hidupnya, perjalanan pendidikannya sampai nanti kepada masa depan yang sukses dalam hidup. Itu doa orang tua kepada anak-anaknya. Dia akan terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebagai penutup, saudara, kita tahu bahwa kita yakin percaya bahwa Yesus pun datang ke dalam dunia ini. Yesus diurapi bahkan sampai melayani umat manusia, bahkan sampai memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib sebagai korban untuk menebus hidup kita semua. Karena dia punya misi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah pengharapan yang harus kita pegang dalam kehidupan saya dan saudara. Bisa katakan amin, saudara? Itulah pengharapan. Karena firman Tuhan dari kita diselamatkan melalui pengharapan. Saya dan saudara tidak berjumpa langsung dengan Yesus, ya kan, 2000 tahun lalu. Tapi kita punya iman. Iman itu menghasilkan sebuah pengharapan. Bahwa dalam pengharapan yang sejati, di dalam firman Allah, di dalam keyakinan kita yakin kita adalah umat-umat yang sudah ditebus, umat-umat yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan oleh Tuhan melalui karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Pilihlah terus berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan menolong kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Satu ayat yang terakhir yang akan saya bacakan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan,
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Itulah pengharapan kita di hadapan Tuhan. Selama kita berjalan di dalam dunia ini, pastikan sauh kehidupan kita semua sampai ke sorga yang mulia. Karena sauh itu yang akan menuntun langkah kehidupan saya sampai kita nanti berlabuh ke sorga yang mulia. Saya mengundang bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Harapanku di dalamku, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalammu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau buat berkat firman-Mu yang kembali meneguhkan iman percaya kami, yang kembali meneguhkan pengharapan kami, yang sejati, yang sesungguhnya hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan Asa yang kudus ini, juga jemaat yang akan menerima perjamuan Asa yang kudus. Urapi kami semua, layakkan kami, dan kami percaya Engkau sudah melayakkan kami Tuhan menjadi umat ketebusan. Kiranya perjamuan Asa yang kudus ini terus menjadi peringatan yang teguh dalam hidup kami, mengingat kebaikan-Mu yang sempurna yang Kau sudah kerjakan bagi hidup kami, menebus hidup kami, supaya kami tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Harapanku di dalamku, silakan duduk, hanya saudara. Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kamu bisa nyanyiin yang lain. Harapanku di dalam
Haleluya, 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 haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mengangkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap pribadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, melalui karya penebusan-Mu dalam hidup kami, maka kita tidak akan kehilangan pengharapan kami lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Pengharapan kami semakin teguh, semakin kuat. Haleluya, haleluya. Apapun problema ujian yang sedang kami hadapi, kami percaya kami punya pengharapan yang membawa kemenangan dalam hidup kami, karena kami berharap hanya kepada Engkau saja. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu yang terus menaruh harapan kami kepada Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya akan ada mukjizat terjadi dalam hidup kami, akan ada mukjizat terjadi dalam keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih buat perjamuan suci ini Tuhan. Kami kembali diteguhkan. Haleluya, haleluya. Kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kita nyanyikan pujian ini sambil bapak pelayan boleh mengumpulkan gelas perjamuan. Haleluya. ku kan berdiri dalam cobaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Sampai kapanpun takkan ku biarkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan
Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur, sudah menerima perjamuan asa yang kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memberikan sedikit informasi. Mulai minggu ini gereja mengadakan pelayanan perjamuan suci di rumah ataupun di rumah sakit. Jadi bagi jemaat yang mungkin sedang sakit, kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke gereja, kami akan melayani perjamuan secara langsung. Nanti ada tim, yaitu saya sendiri gembala juga bersama dengan tim pelayan. Jadi kalau ada keluarga yang membutuhkan dilayani, kita akan layani secara langsung. Jadi kami tidak memberikan lagi, kalau kita berikan biasanya di rumah. Mungkin kalau mau ikut online masih diizinkan, tapi diharapkan untuk dilayani secara langsung ya. Jadi nanti ada ibadah yang sangat singkat, mungkin gak sampai 15 menit. Ada pujian, 1 kali pujian, dan langsung masuk renungan, lalu langsung dilayani oleh perjamuan secara singkat. Tidak ada kolekte dan sebagainya, karena kita melayani di beberapa tempat hari Minggu, jam mulai dari setengah 11 sampai jam 1 atau jam 2 sore tim kami siap melayani. Jadi kalau mungkin ada keluarga yang perlu dilayani, hubungi staf gereja, bisa hubungi saya secara langsung, gembala, atau bisa menghubungi ketua koordinator cabang, atau bisa menghubungi Bapak Parman, staf gereja kami. Kami siap melayani. Kami layani hari Minggu. Kalaupun di hari Minggu tidak bisa kami layani di hari yang lain. Karena kami ingin semua jemaat bisa merasakan ibadah perjamuan ini secara langsung, meskipun mereka mengikuti di rumah, tapi bisa mendapatkan siraman rohani, bisa mendapatkan peneguhan, bahkan secara khusus bisa langsung didoakan juga. Demikian pengumuman dari saya. Ada satu lagi, yaitu nanti tanggal 20 Agustus kita akan mengadakan donor darah yang akan kita laksanakan secara berkala. Jadi dimulai 20 Agustus ini, setelah ibadah raya yang kedua, mungkin jam setengah 11 sampai jam 1 atau jam 2 tim PMI akan datang. Jadi saudara bisa ikut berpartisipasi menjadi berkat. Kita boleh melakukan donor darah. Donor darah juga sehat saudara ya. Sirkulasi darah kita menjadi lebih bersih, kita juga menjadi hidup kita lebih sehat. Demikian informasi yang bisa saya berikan, dan saya serahkan kepada worship leader untuk masuk dalam persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami sudah menikmati perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Bila Tuhan kecil besar yang kami berikan, bila Engkau membalas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk informasi pengumuman sekarang ada di depan gereja, di depan TV. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akanku pikul seribu, cukuplah kasih
teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan padamu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami biar padamu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah diberikan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini, di pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, haleluya. dengan berluas Haleluya. daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai Aku dan melindungi aku. Haleluya. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, yang terus melimpahkan kasih karunia-Mu, yang terus melimpahkan pengharapan dalam hidup kami, yang terus melimpahkan sukacita, berkat-berkat yang dahsyat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya hal-hal yang lebih dahsyat lagi akan terjadi dalam hidup kami, dan terus Engkau membawa hidup kami menjadi pribadi, menjadi umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, segala aspek kehidupan kami ada di dalam berkat penyertaan Tuhan, baik dalam keluarga, dalam
pekerjaan, usaha, dalam perjalanan, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kekuatan terus yang mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja dan mengikuti secara online, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita bersama-sama kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna, pengampunan dari Kristus Yesus, penghantaran, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai sekarang, esok, sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dan didapatilah hidup yang terus menaruh harapan di dalam Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur mengakhiri pada ini. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di dalam kesukaranku, ku tahu Kau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku, sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalamku saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menguatkanku. Di dalam kesukaranku, ku tahu Kau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku, sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalamku saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu
sukacitamu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, kuasamu sempurna, kasihmu menguatkanku. Saat ku tak berdaya, kuasamu sempurna,